Halo kawan-kawan Jawa Pos, jumpa lagi dengan saya Ilham Saputra dalam podcast Banyak Tanya. Kali ini saya ditemani narasumber yang sangat spesial yaitu Mas Ibrahim Arif, Mas Ibam. Ya, kita kali ini menyempatkan diri untuk ngobrol santai bagaimana kondisi beliau dan apa yang kita lakukan buat bangsa inilah. Dan sebagai anak bangsa yang lahir dari kondisi yang biasa aja, yang punya visi untuk negara biar negara ini lebih keren. Mas Bang, gimana kabarnya? Sehat? Nggak begitu sehat, tapi baik ya. Makasih udah menghadirkan saya di sini. Jadi kondisi apa yang perlu kita obrolin sekarang ini yang menarik nih? Aku ngerasa banyak yang banyak yang belum tahu juga gitu tentang perjalanan kita gimana, saya dan keluarga saya gitu ya, sampai ke titik ini dan gimana perjuangan kita itu nggak hanya menghadapi permasalahan hukum, tapi misalnya kita ngebangun banyak tools juga untuk membantu memperkuat pembelaan kita, contohnya gitu. Jadi itu hal-hal di luar perkara ya. Kita nggak mau masuk dalam perkara gitu, karena saya ngerasa banyak yang bisa di share juga di situ. Dengan tujuannya ya apa yang kita bisa kontribusikan balik untuk negara sih pada intinya ya. Karena kan sumber permasalahan saya di sini adalah karena dari awal saya ingin bantu, ada yang bisa saya kontribusikan nggak buat negara gitu, buat bantu-bantu ngasih masukan-masukan dari saya. Apa sih sebetulnya mimpi Mas Ibam untuk mau berkontribusi buat negara dengan kebetulan nih, kemarin bersama Kementerian Pendidikan ya. Yeah. Nah, sebelumnya apa yang membuat Mas Ibam kemana sih sampai tiba-tiba muncul ke negara, ke pulang kemarin ngapain itu mudanya? Jadi saya mungkin ini bawaan pas kecil ya. Dari kecil saya bukan yang keluarga yang berada gitu. Kakak saya tuh guru SMA di Bandung. Saya dulu lahir dan besar di Bandung. Terus ibu saya ASN dulu, tapi pas saya umur 9 tahun, kebetulan ayah saya ninggalin keluarga saya gitu. Jadinya sempat ibu saya dan saya cuma berdua doang waktu itu struggle buat menghidupi diri ya gitu. Dan dari situ ya saya belajar banyak gitu, bahwa banyak yang kita rintis dari nol lah gitu. Banyak yang memang nggak semua orang punya privilege yang nyaman di situ. Dan ketika saya besar juga, saya betul masuk ITB. Di ITB pun banyak banyak yang ngasih pemikiran ya, bahwa apa yang kita punya, apa yang kita bangun, pengetahuan yang kita bangun untuk negara, itu harus kita kontribusikan lagi ke negara kalau bisa gitu. Ini ada menarik. Dulu kan maaf ya, tadi kan bapaknya pergi ya, meninggalkan keluarga. Kayaknya dari situ kayaknya ada muncul mimpi, saya nanti mau jadi apa dan mau ngapain. Ketika itu apa sih dalam pikiran mimpi? Jadi itu lumayan berat ya dulu ya memang, karena saya ngerasa keluarga yang stabil dan aman, terus tiba-tiba kenyataannya nggak sesuai seperti yang saya bayangkan gitu. Dan itu mungkin titik rendah hidup saya waktu itu, harus berjuang berdua aja dengan ibu saya. Saya sampai pernah ketakutan mau diusir kontrakan gitu karena kita nggak bisa bayar waktu itu. Di situ saya bertekad ya, kalau misalnya saya ada bisa ngebangun diri untuk bisa dapat privilege, bisa dapat rezeki yang baik, bisa bangun keluarga yang baik juga gitu. Pertama aku nggak pengen keluarga aku ngalamin kayak gitu juga. Kedua, aku pengen gimana biar sebisa mungkin ngebantu orang-orang lain untuk nggak perlu ngadepin struggle yang sama gitu. Jadinya mulai dari situ semua yang aku coba jadiin kompas ya. Kayak misalnya aku mau decide ke mana di karir aku waktu itu. Aku mau decide aku pindah ke Inggris waktu itu atau bantu-bantu di kementerian. Aku selalu berpatokan lagi ke dulu itu gimana. Mana di antara dua opsi ini yang bisa ngebantu orang paling banyak gitu. Karena aku udah pernah di posisi yang butuh bantuan banget dan aku ngerasa itu sangat-sangat
rendah sekali titik hidup saya ya. Saya pengen kalau bisa kalau saya udah bisa bangun diri keluar dari situ ya saya pengen bisa kontribusin balik supaya bantu orang lain juga gitu. Jadinya dengan Kompas itu ya saya ngelihat antara dua opsi. Saya pindah ke Inggris dengan ngebantu negara maju di sana dengan saya kontribusikan keahlian saya, pengetahuan saya, ngebangun teknologi yang efisien, skala besar, skala nasional untuk bantu pemerintah. Buat saya opsinya simple gitu. Saya mau bantu lebih banyak orang lewat kontribusikan keahlian saya ke pemerintah. Itu mimpi yang muncul setelah selesai kuliah ya? Atau di masa kecil? Dari kecil sih, selalu kalau saya ada dua opsi, ya melihatnya mana yang bisa bantu orang lebih banyak gitu di situ. Dengan harapan ya dan sekalian doa dan istiqoroh juga dulu, mudah-mudahan itu adalah opsi yang lebih baik karena bisa bantu orang itu satu dari sedikit hal yang saya pelajari banget dulu pas kecil itu. Ketika saya dapat bantuan-bantuan juga dari orang lain, ketika ibu saya dapat bantuan juga untuk jalanin masa-masa struggle itu menumbuhkan harapan ya, dan harapan itu sangat precious ya, sangat berharga gitu. Kalau saya bisa share juga ke yang lain lewat keahlian saya. Jadinya misalnya ketika saya mikir, oke, teknologi yang kita bisa bangun apa nih buat bantu-bantu guru-guru, mahasiswa gitu. Selalu orientasinya itu. Berarti ketika di ITB, kuliahnya dulu di ITB, memang udah berpikir terhadap teknologi ya? Masuk dulu atau memang bidang lain, sempat berpikir ke bidang lain atau memang pure ke teknologi? Iya, kebetulan aku masuk ke informatika ITB dulu. Cukup susah masuknya. Tapi setelah masuk itu ya, yang saya coba lihat nih, teknologi itu bisa ngebantu banyak banget orang. Mungkin satu dari sedikit bidang yang kita kerahin upaya kita, dampaknya bisa sampai jutaan orang gitu kalau kita bangun dengan baik. Ketika saya udah lulus, ketika saya balik dari Eropa, bantu-bantu di perusahaan-perusahaan startup di Indonesia juga, sama juga mindsetnya ya. Saya ngelihat misalnya saya ada opsi untuk masuk perusahaan startup mana gitu. Yang satu ini punya misi ngebantu UMKM. Jadi nggak cuma misi dapetin transaksi aja ya, tapi gimana kita bisa menaikkan taraf hidup banyak orang di UMKM di Indonesia. Itu yang jadi pilihan saya, karena teknologi jangan sampai cuman buat cuman buat upper middle betul. Harus bisa ngebantu sebanyak mungkin orang. Oke. Kebetulan Mas Imam kan juga hadir di sini berdua. Ya. Ini bisa dikenalkan siapa? Oh ya, ini adalah penasihat hukum saya, Mbak Zola ya. Mbak Zola ini kebetulan sahabat istri saya ketika kuliah dulu. Istri saya dulu kuliah hukum juga. Dan ini saya sangat appreciate banget Mbak Zola dari awal banget udah ngedampingin kami ya, menjalani semua perkara ini. Dan memang mungkin yang nggak banyak tahu, sebagian besar penasihat hukum saya itu teman-temannya istri saya dulu gitu. Karena memang mereka sangat paham kita nggak di posisi finansial yang bisa mendukung banyak gitu. Jadinya banyak yang ngebantu-bantu di sini dengan segala keterbatasan kami gitu. Ada yang mau ditambahin Mbak Zola? Iya, waktu itu cuma baru tahu IBAM karena ngeliat berita kan, ada penggeledahan dan lain-lain. Karena memang kenal dekat dengan istrinya IBAM, jadi checking aja is everything okay gitu. Terus besoknya baru cerita lah banyak. Ya coba bantu-bantu apa yang bisa saya bantu sih. Dan ya kita sampai di sini deh sekarang. Dalam kondisi ya kita udah tahu ya Mas Ibam cukup banyak jadi sorotan belakangan ini kan ya, dan banyak juga yang memberikan appreciate dan menyorot yang macam. Apa sih yang terpikir sekarang kondisinya dalam kondisi belakangan ini? Tentunya secara fisik lumayan lelah ya. Karena banyak banget yang terjadi gitu dalam waktu belakangan ini gitu. Dan dari semua yang kita hadapi ya, ada satu benang merah sebenarnya sih yang selalu di atas pikiran saya, di puncak pikiran saya gitu. Pertama, ketika saya melihat banyak sekali pembicaraan atau diskusi yang terjadi ya terkait perkara ini,
yang saya lihat justru emosi yang paling dominan ya di antara puluhan juta interaksi di sosial media yang dimonitor, yang ada monitoringnya gitu. Emosi yang paling dominan itu justru ketakutan gitu. Ketakutan dari? Takut akan kriminalisasi seperti ini. Banyak yang udah ngelihat bahwa ya saya udah ngejalanin semuanya dengan transparan gitu. Bahkan ya banyak bukti-bukti yang sudah dipaparkan yang memang membuat posisi saya jelas gitu bahwa saya itu nggak ada kewenangan, saya cuma konsultan gitu. Dan keputusannya pun bukan dibuat oleh saya pada akhirnya di situ. Jadi semua ini untungnya udah terdokumentasi dengan baik ya, dan kita semua transparan, kan sidang terbuka juga. Jadinya banyak yang bisa ngelihat bahwa wah udah setransparan, seprofesional itu pun ternyata masih bisa dituntut segala macam gitu di situ. Jadinya emosi dari situ munculnya adalah ketakutan. Gimana kalau saya mau bantu negara atau pernah bantu negara gitu, tapi tanpa saya ketahui ternyata ada permasalahan serupa gitu. Karena kan ya misalnya ada yang ngebantu kasih masukan gitu ke sebuah institusi pemerintahan, terus tanpa sadar ternyata masukannya jadikan landasan-landasan untuk keputusan pemerintah, padahal niatnya cuma kasih masukan gitu, bukan membuat keputusan. Tapi kan ranahnya kementerian atau institusi ya gitu. Terus tanpa mereka tahu ternyata berapa tahun kemudian jadi masalah di situ. Itu kan kekhawatiran yang muncul ya dari perkara-perkara ini gitu. Jadi dari saya, kenapa saya masih terus berjuang ya sampai detik ini juga gitu. Tentunya saya berharap ini bisa jadi presiden yang lebih baik gitu untuk Indonesia. Karena jangan sampai lagi kita yang punya niat baik untuk bantu negara udah seprofesional mungkin, selurus mungkin gitu. Jangan sampai lagi ya kita menghadapi resiko kriminalisasi seperti ini. Karena kalau iya, banyak ketakutan itu hasil akhirnya adalah yang mereka nggak mau lagi nerima tawaran bantu negara gitu misalnya. Itu saya sedih banget karena saya berangkat dari prinsip saya dasar tadi bahwa kita harus bisa bantu sebanyak mungkin orang. Negara itu di posisi yang memang punya tanggung jawab untuk sebanyak mungkin orang. Jadi ini adalah dua hal yang kalau bisa sinergi, maka dampak Indonesia itu bisa gede banget. Dan aku nggak mau malah jadi kekhawatiran atau malah jadi banyak yang khawatir untuk membantu negara karena melihat perkara seperti ini misalnya. Kalau kita tarik ke belakang, kan niatnya tadi membantu negara. Kan sebetulnya banyak jalur untuk membantu negara. Dari segi profesional pun sebetulnya dulu udah membantu negara dalam segi profesional kan. Entah kenapa sampai masuk ke jalur pemerintah, membantu dalam langsung dengan lembaga negara ini untuk membantu bangsa. Ini mungkin saya ada unsur agak naif mungkin ya, tapi saya mikirnya gini dulu. Saya udah bantu sebisa mungkin di industri ya, di swasta gitu. Kita bantu bangun teknologi yang bikin orang-orang bisa jualan dimanapun, yang fokusnya adalah naikin taraf hidup mereka, bukannya mengekstraksi revenue atau potongan sebanyak mungkin dari mereka gitu, enggak, tapi nge-support mereka untuk hidup lebih baik di situ. Tapi gimana pun juga, yang kita bisa bantu dari sektor swasta itu terbatas, gitu. Karena gimana pun juga swasta itu kan harus punya pemasukan ya. Kita bukan non-profit gitu, kita harus punya pemasukan supaya bisnisnya bisa sustainable, bisa jalan terus, berkesinambungan. Nah, artinya apa? Artinya realitanya itu kita nggak bisa bantu semua orang kalau dari sektor swasta. Kita hanya bisa bantu mereka-mereka yang tadi upper middle di kota-kota besar gitu, yang udah punya infrastruktur pembayaran bagus, udah punya rekening bank misalnya gitu. Sedangkan kalau misalnya dari perspektif pemerintah yang saya lihat waktu itu ya, pemerintah itu nggak ada motivasi revenue. Pemerintah nggak ada motivasi untuk gimana saya bisa dapat uang dari rakyat saya gitu. Dalam hal layanan publik ya, dalam hal memberikan layanan sebanyak mungkin bagi masyarakat gitu. Nah itu hal yang menurut saya sangat langka
ketika saya masih kerja di swasta gitu. Gimana pun juga, misalnya saya mau bangun teknologi yang bisa ngebantu masyarakat di pulau mana gitu ya, yang di luar Jawa gitu misalnya. Pasti dari direksi bakal nanya untungnya apa. Kita nggak bisa dong ke situ, ntar kita malah rugi, kita malah nggak bisa Kalau sustain itu di bisnisnya. swasta ya. Kalau itu di swasta gitu. Nah, ketika kita masuk bantu-bantu di sektor pemerintah itu ya, dengan niat memang bukan niat nyari keuntungan, tapi niat melayani publik semaksimal mungkin. Ada satu yang kita sempat jalanin dan dapat kelihatan lah dampaknya gimana gitu. Itu salah satu contoh yang saya paling suka tuh program Kampus Merdeka namanya. Yang diinisiasi oleh Menteri Nadiem. Betul, betul. Itu program magang di mana sebelumnya kan kalau kita cari magang, mahasiswa masuk tingkat akhir cari magang, mereka bingung di mana gitu. Ada satu mahasiswi yang cerita dia itu dapat kesempatan magang di kota besar karena platform yang kita bangun gitu. Dan dia cerita sebelumnya ya dia cuman punya kesempatan magang di misalnya di bank di kotanya, kantor cabang bank di kotanya gitu. Dia nggak tahu lagi harus kemana. Ini bikin dengan teknologi yang kita bangun ya, ini bikin kesempatan jadi merata. Dia punya kesempatan yang sama seperti orang-orang di kota besar untuk apply, untuk masukin CV, untuk ngikutin seleksi, akhirnya diterima, diterbangin dia ke kota besar, ke ibu kota waktu itu. Untuk dia magang selama 3 bulan, 6 bulan. Dan dia cerita itu benar-benar ngebuka hidup dia, ngebuka visi dia, membuat dia punya jaringan baru, membuat dia sadar bahwa dia bisa gitu untuk merantau keluar dan membangun karir di luar gitu. Dan dia cerita ke kita itu karena platform teknologi yang kita bangun itu bikin dia hidupnya bisa berubah arah lah di situ. Jadi yang kayak gitu ya, yang jadi patokan saya gitu. Kenapa nggak cuma di swasta aja? Karena kalau misalnya kita profesional yang punya kemampuan yang udah kita bangun di mana-mana ya, bisa ada ruang aman untuk mengkontribusikan kemampuan itu bagi negara ya, yang benar-benar murni ya. Jadi kita memang nggak ada motivasi lain, nggak ada konflik kepentingan. Kita ingin berkontribusi aja buat negara. Niscaya kita bisa ngebuka kesempatan-kesempatan dan dampak yang lebih besar gitu dibandingin kalau kita cuman beroperasi murni di ranah swasta. Ya. Belakangan saya cek dengar Mas Ibam juga lagi merancang AI juga, teknologi AI juga ya. Kayaknya ada hubungan dengan perkara ya. Iya betul. Ini mungkin nanti Mbak Zola bisa sekalian cerita ya sebagai user langsung gitu. Jadi ketika berkas perkara ini sampai, ini tuh tebel banget ya Mbak Zola ya. Kayaknya setinggi meja ini kemarin tuh. Iya, ribuan halaman, hampir 5.000 halaman gitu. hampir 200 saksi. Iya. BAP. Dan itu jumlah yang merefleksikan kompleksitas kasus ini ya. Tapi di sisi lain juga jumlah yang secara kapasitas saya nggak mampu mengolah atau membaca semua itu. Dan teman-teman penasihat hukum saya pun nggak banyak gitu jumlahnya gitu. Jadi ya kita bisa aja baca satu-satu. Tapi yang paling penting adalah semua kesaksian itu ya. Ini kan dokumen kesaksian dari saksi-saksi yang diperiksa gitu. Tentunya ada banyak hal-hal yang bisa membantu pembelaan di situ. Berapa lama sih bikin aplikasi teknologi itu sampai bisa dipakai oleh Mbak Zola? Saya sendirian sebulan waktu itu udah bisa mulai dipakai ya sama Mbak Zola dan timnya. Kapan itu? Itu Januari kemarin. Sejak limpah perkaranya ke kejaksaan waktu itu. Pas kita terima berkas mungkin Ibam waduh ini bisa dibaca semua Zol katanya gitu. Jadi dia nggak melihat kebutuhan itu. Akhirnya dia Ibam bantu waktu itu. Keren juga ya, dalam masih berperkara masih bisa berpikir untuk negara. Buat teknologi. Walaupun ya sekarang ini belum bisa dipakai ya. Mungkin nantinya teknologi mau diapain? Jadi saya bangun dari awal itu sebagai produk web ya. Jadinya sekarang pun sebenarnya orang-orang bisa daftar, register, bisa upload sendiri berkas-berkas perkaranya, langsung AI-nya masuk kayak ngerubungin gitu,
lihat fakta-fakta yang ada, diekstrak semuanya, terus dibangun satu pengetahuan yang komprehensif gitu. Nah, kenapa saya bangunnya gitu ya? Maksudnya kan bisa aja saya bangunnya cuman jalan di laptop saya aja gitu. Enggak, saya pengen bisa jalan buat banyak orang. Karena saya ngeliat gini, AI ini, nanti mungkin Mbak Zola bisa tambahin ya, AI itu bisa eh, sangat efektif dalam melihat pola-pola yang terjadi dalam kesaksian gitu. Dan dalam perkara saya, ya, perkara saya di mana ya saya melihat bahwa banyak sekali kesaksian yang kontradiktif gitu, kesaksian yang berusaha mengarahkan bilangnya bahwa ini adalah tanggung jawab saya sebagai konsultan, bukan dari pejabat-pejabat ya gitu misalnya. Itu biasanya ada kayak semacam klaster-klaster kesaksian gitu. Nggak semua saksi-saksi bilang kayak gitu, ada saksi-saksi yang memang bicara apa adanya gitu di situ. Dan AI ini bisa melakukan perbandingan dari ribuan halaman, ratusan saksi, ada kurang lebih 400 kesaksian yang dianalisa ya, buat ngelihat sebenarnya mana sih yang kontradiktif satu sama lain gitu. Ini AI-nya berbentuk apa teknologi? Membaca suara atau membaca tulisan atau berkas yang akan diekstraksi di summary dalam bentuk apa? Apa aja teknologi yang berkemarin? Ya, jadi publik kan yang tahu nih apa sih gitu? Ya, jadi awalnya saya cuman ekstraksi berkas ya, dokumen teks gitu. Teksnya pun hasil scan, jadi saya harus baca lagi ini teksnya apa sebenarnya harus saya ekstraksi gitu dari situ. Sambil jalan dalam sidang, saya ngobrol-ngobrol dengan Mbak Zola juga, ternyata kebutuhan pengacara atau advokat itu nggak cuman teksnya aja gitu. Karena ternyata yang paling penting justru adalah fakta persidangan. Betul, fakta-fakta yang keluar di persidangan. Iya. Jadi kan kalau kita kan lawyer pasti selalu ada tuh alat rekam ya. Kalau pada saat persidangan, nanti pasti kita puter-puter lagi, kita dengerin lagi. Kalau pakai AI-nya IBAM kemarin ya tinggal di-upload, nanti udah ada transkripnya. Gitu. Kalau kita mau fact checking lagi, kita masih tetap bisa denger. Jadi itu membantu banget kan. Kita nggak perlu ngetik ulang lagi, terus kita bisa storage-nya juga bisa langsung di sana gitu. Kita tahu bahwa, dan juga yang paling penting, itu bisa di-combine. Jadi menjadi data kombinasi antara yang udah ada di BAP-nya secara dokumen sama fakta persidangan. Jadi kan lumayan tuh, jadi kita misalnya mau cari keterangan yang apa ya, misalnya contoh pembelian laptop misalnya kemarin. Nah, ada kaitan fakta persidangannya apa dari kesaksian yang sudah ada di persidangan, dan terus lagi dari BAP yang ngomongin tentang pembelian laptop gitu. Nanti kita bisa cek satu-satu. Berarti outputnya hanya sekedar tulisan, ada benar-benar menganalisa apa berkas itu atau penyampaian dari saksi atau terdakwa dalam kerjanya ya itu tadi. Seperti mirip search engine ya awalnya ya, lebih search engine tapi juga bisa sedikit membantu menganalisa juga sih sebenarnya. Kayak kita nge-google aja, kita Google kan, terus ntar muncul yang kita mau tahu, tapi sebatas dari apa yang kita upload itu, ya gitu. Dan itu layar pertama ya. Layar kedua lebih dari sekedar search engine, kita bangun chat interface gitu. Jadi kayak semacam chat GPT gitu. Tapi semua pengetahuannya berasal dari BAP dan transkrip sidang. Dan kan kadang-kadang chat GPT suka halusinasi ya. Ini kan gawat ya. Kalau misalnya kita di sidang terus nanya ini ke saksi, terus saksinya bilangnya saya nggak pernah bahas itu. Ternyata itu ada halusinasi gitu. Itu kan kita pengen jangan sampai kejadian ya. Apalagi ini buat perkara saya pribadi. Jadi saya udah berusaha bikin sebagus mungkin di situ. Jadinya dari AI-nya juga, ini arsitekturnya ada kayak beberapa perspektif lah. Dia coba ngerubungin fakta-fakta yang ada yang ngelakukan double checking, ada yang lihat dari perspektif lain, ada yang lihat dari perspektif hukum-hukum gitu. Itu semuanya digabungkan gitu. Jadinya hasilnya adalah analisis yang cukup komprehensif dan paling penting nggak ada halusinasi di situ. Jadi layar pertama adalah search retrieval ya, kita bisa nyari seperti kayak mesin pencari gitu. Misalnya kita mau nyari fakta, kita ingat ada yang bilang kata-kata visioner gitu di mana tapi ya di bagian mana siapa di menit keberapa betul. Ya, total kan ada lebih dari 100 jam rekaman ya dalam semua persidangan itu. Mulai dari dakwaan sampai kemarin. Betul, sampai terakhir itu lebih dari 100 jam. Jadi
sangat susah kalau misalnya kita mau ingat-ingat, cari-cari, pelan-pelan cari gitu. Nah dengan ini kita bisa nyari langsung, ketemu di bagian mana, menit berapa, langsung kita play, langsung kita dengar sendiri apa sih kesaksian waktu itu. Dan itu diekstrak oleh AI-nya. Jadi jaringan pengetahuan gitu. Bisa kita bandingin kayak tadi yang Mbak Zola bilang ya. Mana sih yang ternyata kontradiktif di antara BAP dengan persidangan gitu. Kayak contohnya ada nih pas BAP dia itu bilangnya bahwa IBAM itu ikut meeting ini nih. Cuman ketika sampai di persidangan dia mencabut pernyataan itu. Kita konfirmasi dia bilang ya nggak pernah kejadian meeting itu. Nah itu kan akhirnya bisa kita pakai di pledoi ya gitu. Di nota pembelaan akhir bahwa tuduhan ini yang ada di dakwaan ternyata nggak benar karena kesaksian ini tanggal segini jam segini gitu. Bilangnya ini. Jadi ketika kita persiapan pledoi mungkin Zola bisa kita juga gimana tuh Zol? Jadi kalau pledoi itu kan ada salah satu bagian itu adalah fakta hukum ya. Fakta hukum apa aja misalnya dari jaksa udah ada di dakwaan, udah ada di tuntutan. Kan kita juga mau lihat fakta hukum yang sebenarnya apakah benar yang di dakwaan dan tuntutan. Kita bisa cek. Misalnya faktanya ada kaitan fakta hukum terjadi, misalnya contoh terjadi jual beli, misalkan jual beli laptop gitu kan. Kapan sih jual beli laptop itu kita bisa cari, nggak perlu buka-buka. Kita ngambil berkas aja udah makan waktu, ya kan? Belum kita buka, belum kita nyuruh orang buka pintu apa segala macam, itu cut waktunya itu mungkin berapa puluh persennya, 80% ini cuma dengan laptop yang udah kita memang akan ngetik, kita memang akan ngedraft ya, tinggal di situ aja kerjanya, nggak perlu buka-buka yang tadi 1000 itu, dan belum lagi biasanya pasti kan harus kita distribusikan, kita copy lagi ke semuanya, ini tuh nggak perlu lagi. Gitu. Jadi output dari AI-nya itu bisa membedakan statement awal, mana statement yang sebenarnya atau mana statement yang di brief. Dia gimana? bisa compare. Compare. Misalnya dia waktu di BAP, misalnya si saksi A, di BAP itu ngomongnya, botol ini jelek. Nah ternyata pada saat persidangan dia bilang botol ini bagus. Itu kan udah dua hal yang kontradiktif, gitu kan. Kadang-kadang kita nggak tahu karena kita mungkin kemis lah yang hal-hal seperti itu, sehingga kan kita bisa melihat di sini standpoint dari misalnya saksinya itu ngomongnya bener nggak sih sebenarnya, bisa dipegang nggak, bisa dipercaya nggak, kan seperti itu. Atau ada hal-hal lain ternyata dari omongannya dia wajib kita gali juga, ternyata nih orang tidak konsisten misalnya, gitu. Sesimpel kita mau bikin pertanyaan juga pada saat persidangan. Itu jadi juga pertanyaan dibikin oleh lawyer atau penasihat hukum kepada nanti dalam persidang, itu bisa lahir dari hasil summary dari AI tadi? Bisa juga. Jadi kita misalnya udah diberitahu kan hari ini sidangnya apa aja, kita tinggal buka berkas kan biasanya gitu ya. Kita buka berkas, sebenarnya udah ada di bayangan nih kira-kira apa aja. Kita bisa dapat masukan juga dari situ. Mungkin ada yang miss, atau yang paling enak itu adalah melihat pertentangan yang tadi itu antara kesaksian dia dengan kesaksian orang lain yang mungkin nggak dihadirkan pada saat di persidangan. Gitu. Jadi kita bisa fact checking juga, cross exam juga dari situ gitu. Banyak sih outputnya. Outputnya banyak banget dari situ. Dia bisa menginput berapa banyak data? Tadi kan sebenarnya berapa halaman itu kan dari berkas ya. Iya. Dan rekaman juga bisa diinput juga ke dalam. Rekaman banyak. Rekaman itu persidangan. maksimal tadi ya 100 jam. Nggak ada batasan. Maksudnya saya udah coba 100 jam lebih bisa diproses dengan baik. Secara teknis 1000 jam pun nggak masalah gitu. Itu baru satu user kan? Iya, baru. Kalau user yang banyak nanti bisa nggak itu? Ini sebenarnya user udah belasan ya. Udah banyak sih. Jadi ini saya bikin satu perkara gitu. Terus saya sebar ke teman-teman PH. Jadi udah ada belasan yang register, belasan yang interaksi sama AI-nya, tanya-tanya gitu. Jadi sebenarnya udah dibikin, udah mensupport banyak user sekaligus di situ. Sejauh apa terbantu dalam kebetulan AI ini dipakai oleh lawyer untuk perkara ini, sejauh apa kontribusinya? Sebenarnya ya pada awal itu saya hesitant ya. Saya ngeliat, karena kan kita diajarnya tuh
believe what you see. Kalau lawyer itu kan, kalau kita nggak ngeliat langsung, saya nggak boleh percaya. Nggak pernah ngeliat dokumen langsung, saya nggak akan percaya. Tapi kesini-sini oke, give it a go. Siapa tahu kerjaan kita jadi lebih ringan. Ternyata membantu sekali. Ya contoh tadi, minimal saya nggak perlu buka dokumen, nggak perlu ngambil dulu dokumen gitu kan. Terus kita bisa baca ulang mana poin-poin yang memang kita harus kaji lebih dalam gitu. Jadi kerjaan kita itu waktu itu benar-benar sedikit banget lah penggunaan waktunya, jadi terefisiensi betul gitu. Dan dua hal yang aku pengen tambahin juga dari situ ya gitu. Yang pertama, semua yang kita kembangin itu dengan mindset seperti tadi Zola bilang ya, lawyer itu harus bisa double checking, percaya dengan apa yang dia lihat gitu, jangan percaya dengan summary dari AI itu. Saya sangat sadar dan saya ingin support itu. Jadi setiap kali ada analisa dari AI-nya, selalu ada link untuk Zola bisa ngelihat original dokumennya gimana. Bisa double checking ke situ atau ngedenger langsung rekaman sidangnya gimana buat bagian yang itu gitu. Jadinya ini adalah untuk nge-support, mempercepat legal research, mempercepat persiapan pembelaan atau sidang gitu. Tapi selalu ada sarana untuk ngecek langsung ke primary sources ya di situ. Yang kedua, mindset saya selalu AI itu bukan ngegantiin manusia, tapi nge-support manusia di situ. Nah di sini AI bisa ngebantu memunculkan inspirasi pertanyaan-pertanyaan ya yang kita bakal hadirkan di sidang. Misalnya dia bisa point out, oh saksi ini ternyata dia sering kontradiktif nih dengan BAP sebelumnya, kan bisa jadi pertanyaan tuh. Atau saksi ini ternyata punya pola ingin lemparin kesalahan gitu. Kita bisa coba gali-gali lagi di situ. Gitu. Tapi selalu ya, yang paling penting di sini adalah unsur manusia, yaitu penasihat hukum yang mendeliver pertanyaan itu di sidang. Saya bisa aja bikin fitur AI-nya autoplay suara gitu, jadi pas sidang dia di-play ngomong-ngomong. Tapi itu kan nggak persuasif ya, karena kan sidang itu yang saya belajar dari teman-teman PH itu adalah battleground-nya hukum kita yang sebenarnya gitu, untuk mengungkap kebenaran yang sebenarnya dan meyakinkan majelis bahwa ini adalah fakta-fakta yang muncul di persidangan gitu. Dan itu harus selalu deliver oleh manusia yang punya skill persuasi, yang bisa melihat perkembangan dinamis di sidang gimana gitu. Jadinya AI ini nggak pernah dirancang untuk menggantiin tim advokat ya, tapi justru untuk mensupport mereka agar pembelaan lebih efektif. Dan balik ke yang awal tadi ya, kenapa saya bangun ini, saya pengen kalau misalnya saya bebas gitu ya dari sini ya gitu, saya meniatkan bahwa ini akan dirilis ke publik gitu, untuk meningkatkan kualitas pembelaan dan hukum di Indonesia gitu. Karena yang terutama bisa AI ini bisa ungkap dengan cukup jelas ya, atau dengan cukup detail adalah kontradiksi kesaksian satu klaster dan klaster lain gitu. Kontradiksi ini sering terjadi di gimana? Terjadi di kasus-kasus kriminalisasi biasanya, karena ada yang punya motivasi tertentu gitu dalam kesaksian mereka. Ada yang sebenarnya nggak masuk ke circle itu dan jadinya ya menceritakan apa adanya. Nah itu kan jadi kontradiksi ya di situ. Gitu. Jadinya niatan saya adalah ini bisa ngebantu meningkatkan pembelaan untuk mereka-mereka yang menjalani kriminalisasi. Itu satu. Yang kedua ini Bang, saya ngerasa ya ini tuh bahkan nggak cuman bisa ngebantu penasihat hukum, bahkan bisa ngebantu penyidik juga sebenarnya. Karena semua fakta-fakta yang diungkap dari BAP saat penyidikan udah bisa dimasukin ke situ, udah bisa ditunjukkan kontradiksinya gimana. Jadinya penyidik bisa misalnya manggil lagi saksi lain untuk coba kita luruskan nih kontradiksinya yang sebenarnya terjadi apa gitu misalnya. Atau misalnya ada hakim yang mau pakai alatnya juga, dia bisa nge-recall atau bisa ingat lagi apa sih yang diucapkan di sidang ini, apa yang terungkap di sini. Jadi ini satu yang dari visi saya ya, mungkin setelah ngejalanin semua ini, dan saya ngeliat memang belum pernah ada yang bikin kayak gini, mungkin karena belum pernah ada orang teknologi yang tersangkut seperti ini gitu ya. Dan jadinya ini bisa hal yang ngebantu seluruh aspek hukum di Indonesia. Penyidik bisa pakai, bisa dapat koreksi bahwa coba perdalam lagi nih, ini masih ada inkonsistensi.
advokat bisa pakai juga untuk melihat kebenaran yang terjadi apa. Hakim-hakim pun bisa pakai juga gitu kalau mereka berkenan pakai untuk nge-recall, nginget lagi apa aja sih perjalanan sidang, fakta-fakta apa yang terungkap gitu untuk mereka membuat sebuah putusan gitu. Dan saya ngerancang AI ini untuk netral. Oh, Saya netral. nggak pernah rancang AI-nya tolong bela IBAM gitu, nggak pernah. Nggak pernah. Jadinya AI ini akan mengungkap kebenaran Mencari yang benang kejadian. merah dari sebuah perkara. Betul, benang merah sebuah perkara, dia akan mengungkap kebenaran apa yang terjadi. Jadinya dia mendeliver semua pengetahuan analisisnya itu dengan netral. Ini yang kejadian yang kita lihat berdasarkan fakta-fakta persidangan atau BAP gitu misalnya. Kalau nanti misalnya nih jadi ini barang, jadi bisa dipublish, dipakai publik. Jika dipakai 3 pihak itu bisa menjadi menemukan benang merah nggak? Misalnya dalam satu perkara yang sama, misalnya hakim menggunakan aplikasi ini, CPU juga pakai, penasihat hukum juga pakai, ini akan bisa hasilnya bisa sama nggak? Apa mendapatkan benang merah sebenarnya nggak sih dalam sebuah perkara? Kalau Bisa. Karena memang AI itu netral. Dia apa adanya. Fakta yang sebenarnya di sidang akan diungkapkan gitu. Nggak ada bias di sini yang diprogram di AI-nya. Sejauh apa meyakini cara kerja AI itu tidak, tadi dibilang kan tidak halusinasi. Halusinasi ya. Iya. Jadi cara aku ngerancangnya itu ada semacam kayak suara hati lah mungkin ya kalau manusia itu. Ada behaviornya. Ada behavior yang khusus untuk verifikasi. Kamu yakin kayak gini? Coba saya cek ya secara independen gitu. Saya bandingin secara independen, ternyata memang benar. Kalau nggak benar, dikoreksi sama dia. Ini halusinasi. Coba lo ulang lagi sampai nggak ada halusinasi gitu. Jadi ini memang teknik-teknik ya untuk memastikan kualitasnya bisa lebih bagus. Dan ini teknik yang saya sebelum perkara ini kan saya sempat bangun perusahaan rintisan juga ya di bidang AI juga gitu. Waktu itu co-founder saya dari Amerika, jadinya saya banyak belajar lah tentang teknik-teknik AI di Amerika itu gimana, yang mereka mungkin lebih detail gitu dibanding yang biasa ada di Indonesia. Jadi dari situ pun saya bawa pengetahuannya untuk ngebangun untuk perkara ini, gitu. Karena saya paham banyak yang udah tadi ya kayak Mbak Zola bilang udah skeptis duluan gitu. Memang karena banyak AI nggak dirancang dengan bagus, tapi kita bisa rancang supaya kualitasnya bisa dipercaya gitu untuk akhirnya ngebantu pembelaan secara kuat di situ. Maaf, ini sedikit kembali ke belakang. Di balik perkara ini kan perkara yang awalnya kan bentuk dalam pengadaan barang dan jasa kan untuk kepentingan UN ya. Iya, betul. Nah, apa sih di balik ini yang Mas Ibam lihat sampai niat baik untuk membantu anak bangsa dan ternyata berujung dalam sebuah perkara? Apa sebetulnya terjadi di balik ini? Dikit aja ya. Jadi ini udah dibahas juga di sidang kemarin nih. Ketika ada saksi ahli datang, ahli IT nih kebetulan. Kita jadi bisa bahas nih dari perspektif teknologinya. Gitu. Perspektif saya ini ya, teknologi itu pasti selalu berkembang. Satu, teknologi itu nggak ada yang hitam putih. Pasti sesuai dengan kebutuhan gimana. Waktu itu yang saya lihat masukan dari teman-teman yang ngejalanin ujian nasional UNBK ya. Mereka itu ngerancangnya setiap sekolah itu perlu ada server. Satu server satu sekolah gitu. Dan saya ngelihat teknologi itu udah berkembang. Konektivitas bisa kita rancang ya, meskipun nggak tinggi, tapi udah cukup bisa lah untuk digunakan untuk menjawab soal-soal ujian. Sehingga masukan saya waktu itu adalah ini sebenarnya nggak butuh server setiap sekolah gitu. Kita ada bahas dengan saksi ahli itu ya, model itu model thin client, model yang laptop aja misalnya langsung terkoneksi ke server pusat, malah itu bisa lebih hemat untuk spending APBN negara ya. Dan justru kalau misalnya model itu diadopsi ya dengan teknologi yang udah lebih baik saat itu, adanya server malah mubazir gitu. Jadinya nggak perlu server lagi satu sekolah. Betul, nggak perlu server lagi satu sekolah. Nah itu masukan teknologi ini negara terbantu seperti apa?
Iya, di Berapa sidang. sih budget satu server itu? Biasanya Iya, saya nggak tahu nih. satu Kira-kira. server itu sekitar 20 juta untuk servernya, Satu sekolah. satu sekolah. sekolah, Nah, dan jumlah sekolah? jumlah sekolah ada 108.000 kalau nggak salah ya. Hmm. Nah, jadinya dengan saya kasih masukan itu ya, bahwa ini bisa lebih efisien, teknologi udah lebih bagus. Ini karena masukan dari teman-teman asesmen, mereka bilang sekolah yang ada asesmen tuh bakal ada internet juga gitu. Jadinya kita bisa skip nih, kita nggak perlu lagi server. Berapa pengamatan negara kalau misalnya teknologi itu terpakai? Iya, kalau dikalikan itu sekitar 2,2 triliun dari masukan saya bahwa kita nggak perlu server kok, Tapi teknologi itu udah terlaksana, bagus. yang efisiensi 2T itu. Iya, ujungnya kan akhirnya pengadanya nggak pakai server sama sekali. Nah, Nggak perlu server sama benar-benar sekali. teknologi yang masih advice itu. Iya, masukan saya akhirnya diadopsi oleh kementerian. Kita bisa menghemat lumayan besar di situ. Dan ini saya ada dokumennya ya. Ini saya sempat lihat, ini saya masukin juga ke salah satu bukti sidang. Dokumen operasional atau troubleshooting ya, perbaikan sistem kalau ada masalah antara model yang lama yang pakai server dengan model yang saya usulin gitu. Pakai laptop aja, laptopnya nggak perlu spek tinggi karena konsepnya thin client ya, langsung terkoneksi ke server pusat gitu, centralized untuk seluruh Indonesia. Yang model lama itu yang mereka harus maintain server setiap sekolah, manual troubleshooting itu 40 halaman. Yang model baru ya, yang model udah langsung pakai laptop aja, langsung terkoneksi, 1 halaman. Jadi itu pas saya ngelihat, wah saya ngerasa alhamdulillah ya, ternyata masukan saya memang sebegitu besar gitu dampaknya, mempermudah operasional di lapangan, yang tadinya kompleks banget butuh manual 40 halaman jadi 1 halaman aja gitu. Terus Nggak sistemnya yakin lebih... juga dibaca tuh kayaknya manual-manual itu ya. Iya, yakin itu dibaca juga nggak? Iya. Ya, dan jadinya jauh lebih simpel dari masukan saya, operasional lebih mudah gitu. Dan yang paling penting bagi saya ya bisa menghemat APBN dari masukan itu. Yang penghematannya kalau kita lihat jumlah sekolah yang dibantu ya itu sampai 2 triliun lebih gitu sebenarnya. Gitu. Tapi ini kan perkara udah mau selesai ya. Bentar lagi ada apa? Putusan ya. Iya. Apa yang mau Mas Ibam sampaikan? Terutama karena Mas Ibam sendiri berangkat dari seorang diaspora yang anak kampung yang sempat keluar negeri untuk mencari, menimba ilmu dan mendapatkan sesuatu di luar dan ingin dibawa lagi ke negara. Ini kan kita khawatir apakah diaspora perlu untuk pulang kampung untuk melakukan yang Mas Ibam lakukan atau gimana? Oke, gini ya. Pesan yang buat diaspora apa sih? Iya, tentunya saya berharap putusannya adalah bebas ya. Tinggal seminggu lagi dari sekarang kurang lebih. Tanggal 12 Mei mudah-mudahan. Tapi dari putusan itu kenapa saya berharap bebas? Tentu bukan hanya, tentu saya pribadi berharap itu. Tapi di sisi lain ya, saya ingin ini jadi presiden. Gitu. Saya ingin jadi sebuah acuan ke depannya. Bazil juga sering ngomong gitu ya, apa landmark case ya. Iya, istilahnya landmark case kalau kita di anak hukum bilangnya kan. Jadi kasus-kasus yang memang pada suatu saat kita ngelihat lagi kita bisa menjadi acuan bahwa ternyata tidak ada loh hal-hal seperti diaspora, orang-orang yang niat membantu, punya itikat baik itu dilindungi oleh hukum. Semoga itu bisa jadi amin lah menjadi presiden yang bisa dipakai ke depannya. Dan kalau boleh saya memberanikan diri ya untuk teman-teman diaspora ya. Sebenarnya acuan saya itu cuma 2 nih dalam perkara ini. Pertama, saya nggak menerima keuntungan pribadi sepeser pun. Ya. Yang kedua, semua masukan-masukan saya sebagai profesional yang udah ngebangun pengetahuan di luar, ingin mengontribusikan pengetahuan itu ke Indonesia, tidak ada konflik kepentingan sama sekali gitu. Malah seperti yang tadi saya share ya, tujuan saya kasih masukan adalah gimana negara bisa berhemat dengan teknologi yang lebih efisien gitu di situ. Kita berangkat dari niat itu dulu ya. Kita berangkat dari niat memang saya nggak menerima apapun, memang saya masukkan yang ada konflik kepentingan. Semua ini adalah demi kebaikan negara.
Dan saya berharap juga kalau hasil putusan adalah bebas, ya ini jadi presiden bahwa teman-teman yang mau bantu negara ya bisa nggak usah takut lagi kalau berpegangan kedua hal itu. Nggak ada keuntungan yang diterima dan nggak ada konflik kepentingan gitu. Nggak ada keuntungan dari perkara dan nggak ada konflik kepentingan dalam kasih masukan-masukan kita. Selama dua itu bisa kita pegang ya, insya Allah kita bisa mendapat perlindungan. Gitu. Ya tentunya kita lihat ya seminggu depan gimana gitu putusannya gimana. Tapi saya ngerasa kalau ini bisa kita pegang ya, ketakutan-ketakutan yang muncul bisa menjadi keyakinan gitu. Selama kita berpegang kedua itu, selama masukan-masukan kita demi negara, ya, demi kebaikan negara, bukan demi keuntungan pribadi gitu. Jangan takut untuk balik ke Indonesia, jangan takut untuk bantu negara, gitu. Karena balik ke tadi di awal, kalau motivasi kita adalah bantu sebanyak mungkin masyarakat, negara adalah hal yang tepat untuk membantu itu, untuk menyalurkan pengetahuan atau keahlian kita gitu. Karena misinya adalah memang untuk membantu seluruh rakyat di situ. Tinggal gimana mudah-mudahan bisa tercipta ruang aman ya, dengan berpegangan kedua patokan tadi. Gitu. Ruang aman bagi siapa? Ruang aman bagi kita-kita profesional, diaspora, pekerja pengetahuan, pekerja kreatif gitu, untuk mengkontribusikan hal yang sudah kita bangun balik ke negara gitu, supaya nggak takut lagi kita ada resiko kriminalisasi gitu di situ. Tapi ini pertanyaan sedikit rada balik juga sih. Ketika awal ingin membantu negara, pernah kebayang bakal kriminalisasi ini nggak sih? Sama sekali enggak ya. Karena benar-benar membabi buta membantu bangsa untuk lebih baik aja. Karena gini, saya pegangan dua hal. Pertama, semua dari niat baik dari saya. Niat baiknya gimana ngukurnya ya tadi, gimana negara bisa Lebih maju. dapat masukan lebih tinggi, lebih berkualitas, bisa menghemat dana APBN gitu, bisa dampak-dampaknya bisa lebih tinggi gitu dari situ. Seperti itu. Kedua, ya saya berpegangan ke kebenaran. Saya tahu persis, saya nggak terima keuntungan apa-apa di sini. Malah kalau boleh dibilang banyak tawaran-tawaran lebih tinggi yang saya tolak gitu. Ini adalah satu pengorbanan yang dengan sadar saya ambil bersama keluarga saya ya, untuk ngebantu negara di situ. Itu yang jadikan saya pegangan ya. Dari dulu pegangan saya kalau niatnya baik, kebenaran pada akhirnya akan terungkap dan itu yang akan membela saya gitu. Mudah-mudahan lah. Amin. Fazla, ada mau ditambahin? Apalagi ya, saya udah pernah sampaikan juga kali ya. Dari awal itu saya selalu tanya, lu dapat apa sih? Sekecil-kecil apalah gitu ya. Itu yang paling saya tekankan. Karena kalau yang lain-lainnya itu kan biasa bicara teori perkembangan yang lain-lain perkaranya. Tapi kalau dari awal yakin, sekarang makin yakin lagi setelah proses persidangan kita akhirnya bisa ketemu saksi-saksi. Insya Allah kita juga bisa meyakinkan juga. Semoga apa yang kita lihat, persepsi dari PH-nya IBAM juga, tim kuasanya IBAM lihat itu sama dengan yang ditangkap oleh majelis. Itu aja sih. Insya Allah. Berdoa aja yang terbaik untuk sekarang. Ya, kita berharap orang-orang hebat di bangsa ini, baik yang diaspora maupun di dalam negeri, berbuat buat bangsa, kan? Supaya bangsa kita lebih maju lagi. Gitu. Supaya mereka merasa dilindungi, itu sih. Ada orang-orang yang butuh perlindungan itu sebenarnya nggak diaspora aja ya. Semua orang yang memang punya andil dalam suatu hal, perubahan-perubahan apa tuh ada perlindungannya gitu. Itu aja. Apalagi yang latar belakang Mas IBAM yang bukan siapa-siapa ya. Iya. Apalagi yang kayak gini, ibaratnya kalau kata orang nggak ada backingan gitu ya. Ada backing kali yang kuasa. Amin. Ya betul sih. Ya. Oke, kalau sudah nggak ada lagi, ya terima kasih sudah hadir di sini. Semoga apa yang kita obrolin santai di sini bisa memberikan pencerahan kepada publik, kepada penonton Jawa Pos, terutama ya kita bisa melihat sisi lain dari IBAM. Bukan dari perkara IBAM, tapi dari sisi lain dari IBAM dan IBAM ini siapa. Mudah-mudahan diaspora kita atau negara kita ini tidak ada lagi kriminalisasi yang nggak jelas lah. Semoga diaspora tetap semangat mau pulang ke negara untuk membantu negara ini, bangsa ini.
Makasih kedatangannya Mbak Zola, Mbak Terima Sidap, kasih. dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.